Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat teman-teman dimanapun berada, subscriber yang melihat video saya, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, rezekinya dipermudah, serta dapat melakukan ibadah dengan mudah. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi yang menarik dari ibu kota. Banyak sekali ya informasi yang menarik dari ibu kota. Ada yang mau demo ke DPR. Tapi di sini saya akan membahas atau meringkas videonya dari Hersubeno Point. Judulnya seperti ini: pra peradilan ditolak, Dokter Tipa ungkap skenario mengejutkan, tanda seru, bakal digantung 3 tahun. Ini masih perkara ijazah mantan presiden ke-7 Joko Widodo. Video ini membahas tentang ditolaknya gugatan pra peradilan Dr. Tipa terkait kasus hukum, status hukumnya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Berikut adalah poin-poin utama. Penyebab ditolaknya pra peradilan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Dr. Tipa pada 20 Agustus 2026. Keputusan ini didasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 3 tahun 2026 yang diterbitkan pada 18 Agustus 2026 yang menyatakan bahwa pendaftaran pra peradilan tidak boleh menghalangi jalannya sidang pokok perkara jika berkas sudah dilimpahkan. Silakan yang mau ke channelnya Repli Harun, bukan Repli Harun ini, Hersubeno Arif, silakan. Dugaan skenario penyanderaan. Dr. Tipa dan pengacaranya mencurigai adanya skenario besar untuk menyandera, status hukumnya selama 3 tahun. Coba bayangkan, disandera selama 3 tahun, digantung kasus hukumnya. Jadi tidak ada keadilan, tidak ada kepastian. Jangankan kepastian, keadilan ya, harusnya keadilan. Banyak para pengamat juga mengeluhkan tentang hukum yang ada di Indonesia ini. Mereka khawatir bahwa persidangan akan berlangsung sangat lama hingga mendekati pemilu 2029 yang dinilai kental dengan nuansa politik untuk melindungi kepentingan dinasti politik tertentu. Coba, saya tidak melihat ya para mahasiswa membicarakan ini. Tetapi ketika ke MBG, ke Kopdes, mereka sangat antusias sekali. Tetapi ketika ke permasalah hukum seperti apa ya, jadi bingung juga masyarakat seperti saya menilai mahasiswa zaman now, Gen Z, Gen Alpha itu seperti apa. Tolong kepada para pendidik untuk diarahkan dalam artian untuk membahas dan menelaah apa yang sedang terjadi, hukum yang sedang menimpa Roy Suryo dan Dr. Tipa, supaya semakin disuarakan, supaya semakin tercerahkan bangsa ini. Segitu saja pesan dari saya buat para mahasiswa. Kondisi kasus ini bermula dari tuduhan Dr. Tipa bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Meskipun dakwaan jaksa sebelumnya sempat dinyatakan batal demi hukum di PN Jakarta Timur. Karena tidak cermat, jaksa kemudian memperbaiki dakwaan tersebut. Langkah hukum selanjutnya, kubu Dr. Tipa menyiapkan bahwa strategi perlawanan yaitu mengajukan kembali gugatan pra peradilan dengan fokus baru dan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi terhadap aturan yang dianggap membatasi hak hukum tersangka. Ya, alhamdulillah ya. Pokoknya kita doakan
yang mendukung Dr. Tipa dan Rosuryo, kita doakan mereka semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak membela sosok ya. Dalam artian nempelnya kelurusan berpikir itu adanya di Dr. Tipa dan Rosuryo. Jadi kita harus dalam artian memperjuangkan dan menyuarakan sedikit banyak tentang keadilan supaya semakin banyak disuarakan, supaya semakin nampak. Kalau sudah disuarakan dan sudah semakin nampak masih belum ada perubahan, kita perbanyak berdoa. Dari sekarang juga berdoa diperbanyak. Semoga Dr. Tipa dilindungi dan Rosuryo dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi dari SEMA nomor 3 tahun 2026? Kita baca SEMA. SEMA masa berlaku surut? SEMA-nya kan baru berapa hari kemarin itu keluarnya. SEMA itu surat edaran Mahkamah Agung. Kita bacakan. Berdasarkan penjelasan dalam video, surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 3 tahun 2026 mengatur tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam kondisi di mana terdapat pemohon pra-peradilan. Pemeriksaan pokok perkara dalam kondisi di mana terdapat permohonan pra-peradilan. Aturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum agar proses pra-peradilan berjalan cepat dan tidak terjadi tumpah tindih dengan sidang pokok perkara. Berikut adalah poin-poin penting dalam SEMA tersebut. Beda sekali ya dengan apa yang dipaparkan oleh AA Guru Tigarut. Silakan ke channelnya AA Guru Tigarut supaya ada perbandingan ilmu. Jika pra-peradilan didaftarkan lebih dahulu, pokok perkara tetap boleh dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan. Namun sidang utama pemeriksaan pokok perkara harus ditunda sampai ada putusan pra-peradilan. Jika pokok perkara dilimpahkan lebih dahulu, pendaftaran pra-peradilan setelah berkas perkara masuk ke pengadilan tidak boleh menghentikan atau menghalangi jalannya sidang utama. Status permohonan: jika pra-peradilan baru didaftarkan setelah berkas perkara dilimpahkan, maka hakim pra-peradilan wajib memutus permohonan tersebut dengan amar putusan tidak dapat diterima atau gugur demi hukum. Bentar ya, saya kurang paham ini. Status permohonan: jika pra-peradilan baru didaftarkan setelah berkas perkara dilimpahkan, maka hakim pra-peradilan wajib memutus permohonan tersebut dengan amar putusan tidak dapat diterima atau gugur demi hukum. Jika pra-peradilan didaftarkan lebih dahulu, pokok perkara tetap boleh dilimpahkan oleh kejaksaan pengadilan. Namun sidang utama pemeriksaan pokok perkara harus ditunda sampai ada putusan pra-peradilan. Jika pokok perkara dilimpahkan lebih dahulu, pendaftaran pra-peradilan setelah berkas perkara masuk pengadilan tidak boleh menghentikan atau menghalangi jalannya sidang utama. Saya tidak mengerti ini. Mana yang duluan, mana yang kedua gitu kan. Apa dampak SEMA ini bagi Dr. Tipa? Kita bacakan. Kalau menurut Abdul Ghafur Sangaji itu ya, itu apa ya tadi itu, kuasa hukum dari Rosuryo itu sangat bagus sekali dampak dari SEMA ini. SEMA ini menghancurkan atau membunuh ratusan juta anak Indonesia untuk mencari keadilan lewat pra-peradilan. Jadi pra-peradilannya itu boleh diregistrasi gitu katanya. Tetapi nanti di putusannya nol karena ada SEMA ini, akibat SEMA ini. Gimana? Kalau menurut saya, menurut keyakinan saya ini sangat-sangat sekali dolim. Sangat-sangat sekali dolim. Coba, akibat SEMA nomor 3 yang dikeluarkan kemarin itu, menurut Abdul Ghafur Sangaji, SEMA ini membunuh ratusan juta anak Indonesia untuk mencari keadilan lewat pra-peradilan. Membunuh dalam artian ya
membunuh hak-haknya gitu. Silakan ke channel Abdul Ghafur Sang Aji juga, sangat bagus, itu sangat detail dan lebih mempunyai fondasi ilmu pengetahuan ya. Kalau saya hanya meringkas videonya saja. Dampak utama dari SEMA nomor 3 tahun 2026 bagi Dr. Tipa adalah gugurnya permohonan pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai bahwa karena pokok perkara Dr. Tipa sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka pra-peradilan tidak lagi berwenang menguji status hukumnya. Akibat dari putusan ini, status Dr. Tipa tetap sebagai terdakwa dan persidangan pokok perkara harus terus dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa dihalangi oleh proses pra-peradilan. Bukan terdakwa, maksudnya ini kan kemarin hakimnya menyatakan bahwa batal demi hukum. Kalau batal demi hukum gimana? Coba, saya bingung ini. Kan hakim memutuskan Dr. Tipa itu batal demi hukum. Kasus Dr. kalau batal demi hukum, kalau pondasi rumah sudah hancur, sudah nggak ada bangunannya, sudah nggak ada lagi. Tapi gimana ya? Kok JPU? Harusnya kan JPU itu kalau kata Pak Al-Katiri itu harusnya ke pengadilan tinggi, bukan memperbaiki atau merevisi. Ya gimana lagi ya, kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dr. Tipa, Roy Suryo dan semua jajarannya diberikan ketenangan dan perlindungan dan kemenangan terutama. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, tetap optimis, karena optimis insya Allah akan selalu menang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.